Selamat siang, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Kita akan mempelajari firman Tuhan pada hari ini yang saya beri judul Menabur Kebaikan. Nah, mari kita lihat Yohanes pasal 13 ayat 5 dan ayat 26. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Kemudian Tuhan Yesus menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti." Sesudah aku mencelupkannya, sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Saudara, di ayat ini menceritakan tentang perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Yesus. Nah, pada waktu itu saudara, di dalam Yohanes 13 ayat 5 dan ayat 26, sebelum ayat ini ditulis, ada peristiwa di mana para rasul ini bertengkar. 12 rasul ini bertengkar dan mereka memperebutkan posisi siapa yang paling penting di antara para rasul. Mereka memperebutkan sebuah posisi siapa yang paling penting, siapa yang paling tinggi kedudukannya. Kemudian mereka bertengkar. Nah, ketika mereka bertengkar, di Yohanes 13 ayat 5, Tuhan Yesus memberikan sebuah teladan. Ketika kondisi 12 rasul ini sudah mulai tidak harmonis, sudah mulai ada perselisihan, memperebutkan siapa ketuanya, siapa yang paling penting, siapa yang paling diurapi, siapa yang layak duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ketika mereka sedang berkonflik, Yesus memberikan teladan kepada mereka supaya komunitas para rasul ini bisa harmonis dan rukun lagi. Yesus memberikan sebuah teladan. Pada waktu itu murid-murid disuruh berkumpul semua, kemudian disuruh duduk semua, dan Yesus mengambil baskom berisi air, dan Tuhan Yesus membasuh kaki para rasul, para murid pada waktu itu. Saudara bisa bayangkan bahwa Tuhan Yesus yang adalah guru, yang adalah nabi yang dihormati, yang adalah seorang nabi yang viral pada waktu itu, yang bisa menyembuhkan segala penyakit, yang adalah seorang Mesias, dia rela merendahkan dirinya dan hatinya untuk membasuh kaki para murid, di mana pekerjaan membasuh kaki adalah pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh para asisten rumah tangga pada waktu itu. Tetapi Tuhan Yesus melakukan pembasuhan kaki kepada para murid yang waktu itu sedang bertengkar, memperebutkan kedudukan siapa yang paling penting, siapa leader di antara kita. Tetapi Tuhan Yesus justru memberikan teladan bahwa Tuhan Yesus menabur kebaikan kepada para murid. Dia membasuh dan menyucikan, membersihkan kaki para murid pada waktu itu. Nah, saudara, dari hal ini kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan Yesus melihat komunitasnya sedang ada perselisihan paham, ketika Tuhan Yesus melihat komunitasnya sedang ada pertikaian, yang Tuhan Yesus lakukan adalah menabur kebaikan kepada mereka. Kaki mereka dibasuh satu-satu, termasuk kaki seorang murid yang akan mengkhianati Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Ditaburi kebaikan oleh Tuhan Yesus, kakinya dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Termasuk murid yang akan menyangkal Yesus, yaitu Simon Petrus. Termasuk 12 rasul yang akan terpencar-pencar lari meninggalkan Yesus ketika Yesus akan disalib. Ketika Yesus tahu bahwa murid-muridnya akan meninggalkan dia, yang satu akan menyangkal dia, yang satu akan mengkhianati dia sampai berujung kepada penyaliban, Tuhan Yesus justru menabur kebaikan. Dia kumpulkan para murid, dia basuh kaki mereka. Dan yang kedua yang menarik, setelah membasuh kaki, Tuhan Yesus mengumpulkan para murid, kemudian menabur kebaikan juga. Para murid diajak untuk perjamuan malam pada waktu itu. Mereka makan roti dan mereka minum anggur bersama, dan mereka mengadakan perjamuan
malam perjamuan akhir pada waktu itu, sebelum Yesus disalib. Dan di situ Tuhan Yesus memberikan roti, memberikan minum kepada ke-12 rasul, termasuk kepada Yudas yang akan mengkhianatinya, termasuk kepada Petrus yang akan menyangkalnya, termasuk kepada para murid-murid yang akan meninggalkan Yesus ketika berada pada penyaliban. Saudara, kita bisa bayangkan, ternyata Yesus tahu murid-muridnya dalam tanda kutip akan jahat kepadanya, akan meninggalkan kocar-kacir, akan mengkhianati, akan menyangkalnya, akan meninggalkannya sendirian menghadapi masalah, menghadapi salib. Tetapi yang Yesus lakukan untuk supaya komunitas murid itu terus harmonis, terus rukun, yang Yesus lakukan justru Yesus mengasihi mereka, berbuat baik kepada mereka, membersihkan kaki mereka, dan memberikan roti dan minuman kepada mereka. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menabur kebaikan seperti yang Yesus lakukan. Saudara, menurut saya berbuat baik itu gampang. Gampang kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik sama kita. Tetapi Yesus memberikan standar yang lebih tinggi. Yesus memberikan standar perbuatan baik di atas standar duniawi. Kalau dunia mengatakan kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, tetapi Yesus berkata, berbuat baiklah kepada musuhmu. Dan ini yang Tuhan Yesus lakukan kepada Yudas, kepada Petrus, kepada murid-murid yang akan meninggalkannya. Yesus justru menabur kebaikan kepada mereka. Sehingga keadaan para murid setelah Yesus disalib dan bangkit, para murid kembali bersatu dan memberitakan Injil. Nah, mari kita belajar tentang berbuat baik. Alkitab berkata kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik dengan kita, apa bedanya kita dengan orang dunia? Orang dunia pun mampu melakukan itu. Anak kecil pun melakukan itu. Tetapi Yesus mengatakan, aku mengatakan kepadamu, engkau harus berbuat baik kepada orang-orang yang jahat denganmu. Nah, mari pada hari ini kita belajar bersama-sama. Kalau kita ingin melakukan perbuatan baik, menabur kebaikan, mari kita tabur kebaikan kepada orang yang baik dengan kita dan juga kepada musuh-musuh kita, seperti teladan yang Tuhan Yesus berikan. Selamat menabur kebaikan kepada setiap orang yang menjadi hatersnya saudara, yang gak suka dengan saudara, yang selama ini selalu menjelek-jelekan saudara. Mari kita tabur kebaikan di dalam kehidupan mereka, seperti standar yang Yesus ajarkan. Tuhan Yesus memberkati.